untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya hukum banding yang dilayangkan Verdi Sambo atas vonis hukuman mati dirinya ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin. Dengan demikian, ex-Kadif Propam Polri itu tetap menjalani hukuman mati sebagai terpidana kasus pembunuhan berencana mantan ajudannya Nofriansah Yosua Huta Barat. Melihat hal ini, keluarga mendiang Yosua menanggapinya sesuai harapan. Pengacara keluarga Yosua Martin Simanjuntak mengatakan, sebagaimana dilansir dari Kompas TV, keputusan hakim yang menolak banding adalah harapan orang tua Yosua. Mengingat Verdi Sambo dengan rencananya menghabisi nyawa anak dari Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat itu. Namun dari kacamata hukum, upaya kasasi dan peninjauan kembali tentu menjadi hak hukum bagi Verdi Sambo. Tapi vonis untuk Putri Chandrawati yakni 20 tahun penjara, Ricky Rizal 8 tahun, dan Kuat Maruf 15 tahun. Menurut Martin agar tak diturunkan lagi. Dari sisi kemanusiaan, Martin berharap agar Sambo kembali melakukan kasasi. Dengan alasan untuk mempertahankan hidup. Sebab menurut Martin idealnya seseorang harus punya rasa mempertahankan hak hidupnya. Karena jika tidak tentu akan berbahaya. Mengenai keringanan, Martin juga melihat kemungkinan bisa saja terjadi jika Verdi Sambo mau mengakui perbuatannya membunuh Yosua. Sebab selama persidangan kemarin, sampai detik ini Sambo belum juga mau mengakui. Ia pun berharap di kasasi nantinya akan ada hal baru terungkap agar hukuman Sambo bisa diturunkan. Abuse of power, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal-hal apa yang wajar dan patut serta kapan suatu perintah dari atasan bila bisa dilaksanakan secara sah. Semuanya tentu untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada negara. Mengingat pasal 340 KUH Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 49 yaitu pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Verdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum
dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.